Chang Hufa, teriak kultivator iblis lainnya ketika dia melihat temannya dicambuk sampai mati oleh Chen Ping. Tapi Lao Sun dan yang lainnya bangkit untuk menyerang, tanpa memberi kesempatan kepada kultivator iblis untuk bernapas. Chen Ping melihat cambuk ajaib di tangannya, dengan senyum di wajahnya, benda ini sangat bagus melawan pembudidaya sihir. Mundur, aku akan berurusan dengan orang ini. Chen Ping mengambil cambuk ajaib, melompat tiba-tiba dan, diikuti dengan cambuk ke arah Moxiu. Saya melihat napas secepat kilat, bergegas pergi seperti pisau tajam. Melihat ini, Lao Sun dan yang lainnya segera mundur. Dan pembudidaya iblis memandang Chen Ping, matanya penuh amarah, dia mengayunkan telapak tangannya tiba-tiba, dan seekor naga api muncul seketika, meraung ke arah Chen Ping. Tetapi pada saat cambuk ajaib Chen Ping menyentuh naga api, suara guntur bergema di seluruh lapangan salju. Naga api runtuh dalam sekejap, dan cambuk ajaib Chen Ping membawa iblis ke dalam api, dan dia tiba di depan pembudidaya iblis dalam sekejap. Dengan suara garing, api pada cambuk ajaib langsung berubah menjadi lautan api, mengelilingi si penyihir. Api yang membumbung ke langit naik. Menghadapi api paling murni dari ras iblis, pembudidaya iblis ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dari dilawan oleh Lao Sun dan yang lainnya di awal, hingga dicambuk oleh Chen Ping. Kultivator iblis ini ketakutan dari awal sampai akhir. Ketakutan yang ekstrim membuatnya tidak bisa mengerahkan kekuatan terkuatnya. Kalau tidak, cambuk Chen Ping tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Di tengah kobaran api, kultivator iblis meratap, dan akhirnya berubah menjadi abu terbang dan menghilang sama sekali. Yang lain memandang Chen Ping dengan tenang, dan hati mereka sangat terkejut. Dengan satu cambuk, seorang biksu kelas 8 dari alam tubuh komposit terbunuh. Gambarlah cambuk ajaib, lonceng naga. Manakah yang bukan merupakan senjata ajaib tiada taraf? Jika ini yang lain, yang memiliki harta karun seperti itu, takut mati karena gembira. Tapi sekarang Chen Ping sebenarnya memiliki 2 keping, dan kedua keping ini belum tentu semuanya milik Chen Ping. Seorang kultivator kecil dari peringkat ketiga alam komposit memiliki 2 jenis harta karun. Tapi Lao Sun dan yang lainnya tidak tahu bahwa pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping dianggap sebagai senjata ajaib, terutama roh pedang Zhongli. Jika Zhongli pulih seperti semula, kekuatan pedang pembunuh naga bisa berlipat ganda. Ada juga God King Bow. Jika Chen Ping masih memiliki God King Bow di tangannya, mungkin dia bisa melawan Linglong itu. Jika Chen Ping mengeluarkan semua senjata ajaib ini, Lao Sun dan yang lainnya mungkin akan sangat iri sehingga mereka tidak ingin hidup. Ayo pergi, sekarang kita perlu menemukan tempat yang aman untuk pulih. Kata Chen Ping kepada beberapa orang yang masih shock. Lao Sun dan yang lainnya mengangguk, lalu segera pergi bersama Chen Ping. Mereka harus meninggalkan daerah ini secepat mungkin, atau mereka akan ditemukan oleh iblis, dan mereka akan benar-benar mati. Saat Chen Ping dan yang lainnya melarikan diri dengan cepat, tiba-tiba ada beberapa aura menakutkan datang ke arah mereka dari jauh dan dekat. Kali ini, Chen Ping dan semuanya mengerutkan kening. Sudah berakhir, apakah para pembudidaya iblis ini tidak ada habisnya? Ji Yun terluka parah, dan jika dia bertemu dengan seorang pembudidaya iblis lagi saat ini, dia pasti akan mati. Sial, kapan begitu banyak pembudidaya iblis muncul di ujung utara ini? Orang-orang ini seharusnya sudah punah sejak lama, tapi mereka semua kuat. Tanda seru, untuk datang ke ujung utara untuk mencari harta karun, tetapi sekarang saya tidak menemukan harta karun, saya kira hidup saya akan dihabiskan di sini. Chen Ping menahan napas dan memusatkan perhatiannya, memadatkan kekuatan kesadarannya hingga kemampuan maksimal. Segera, senyum muncul di wajah Chen Ping, dan dia berkata kepada semua orang, ini bukan pembudidaya setan, mereka di sini untuk menyelamatkan kita. Lagi pula, Chen Ping dengan cepat memimpin beberapa orang menuju aura itu. Ketika mereka melihat sosok itu, semua orang menghela nafas lega. Chen Ping. Gao Qilan berteriak keras pada Chen Ping, lalu segera berlari. Di belakang Gao Qilan, ada beberapa master penjaga keluarga Gao, semuanya berada di peringkat ke-8 atau ke-9 dari alam tubuh bugar. Terlihat bahwa kekuatan keluarga Gao tidak bisa diremehkan.
Apakah kamu baik-baik saja? Setelah Xiaoji berlari kembali dan menceritakan apa yang terjadi padamu, kakakku memintaku untuk membawa seseorang untuk menyelamatkanmu. Kata Gao Qilan, tidak apa-apa, aku hanya terluka. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian kembali ke rumah Gao bersamaku dulu, dan mari kita bicara tentang pencarian harta karun setelah kesehatanmu pulih. Harta karun itu dibantai. Banyak orang telah mati sekarang. Dalam situasimu, sangat berbahaya untuk mencarinya. Gao Qilan membujuk Chen Ping. Chen Ping mengangguk, meskipun dia benar-benar ingin menemukan harta karun yang sebenarnya dan mendapatkan pil jiwa es sesegera mungkin, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk menemukannya lagi. Selain itu, Huo Feng dan Yu Jiameng masih berada di rumah Gao, dan Chen Ping hanya ingin bertemu dengan mereka. Lao Sun dan yang lainnya juga tahu bahwa tidak cocok bagi mereka untuk berjalan di ujung utara, jadi mereka juga setuju untuk pergi ke rumah Gao. Segera semua orang berangkat dan pergi ke rumah Gao. Dan Linglong, yang diteleportasi, juga telah tiba di tempat Chen Ping bertarung dengan penjaga Chang dan yang lainnya barusan. Melihat jejak pertempuran di tanah dan pecahan pagoda, Linglong mengerutkan kening. Senjata ajaib Chang Hufa rusak, master macam apa yang dia temui? Linglong tidak tahu, Chang Hufa dan yang lainnya dibunuh oleh Chen Ping dan yang lainnya. Pagoda ini juga dihancurkan oleh Chen Ping. Tepat ketika Linglong tidak tahu master lain apa yang ada di sana, suara Balrog terdengar di telinganya. Wali Chang dan yang lainnya sudah mati, apa yang kamu lakukan? Segera keluar dari sini. Mendengar suara tajam Balrog, dahi Linglong langsung berkeringat dingin. Tapi tetap patuh, buang dirimu melompatlah. Keluarga Gao. Setelah Huo Feng dan Yu Jiameng tahu bahwa Gao Qilan akan menjemput Chen Ping, mereka semua sangat gembira, menunggu Chen Ping dengan penuh semangat. Saudari Jiameng, ketika Tuan datang, aku akan membiarkan dia memanjakanmu dengan baik. Demi Tuan, kamu telah datang ke dunia manusia surgawi ini bersama kami begitu lama, kata Huo Feng. Kepada Yu Jiameng. Ketika Yu Jiameng mendengarnya, wajahnya memerah dan dia berkata, jangan bicara omong kosong, aku sama sekali tidak mengenal Chen Ping. Petik 2. Apa yang tidak akrab satu sama lain? Kamu akan akrab dengannya setelah tidur. Huo Feng tersenyum dan berkata, kamu juga mengatakan bahwa pacar asli Yuki belum tidur dengan Chen Ping, dan kamu semua sampai di sana lebih dulu. Kata Yu Jiameng, hahaha, kakak Yuki butuh mak comblang yang baik untuk menikah, kita tidak butuh. Huo Feng tertawa hahaha. Segera, Chen Ping dan yang lainnya muncul, dan Huo Feng dan Yu Jiameng, yang telah menantikannya, segera berlari keluar ketika mereka melihat sosok itu. Mereka telah berada di alam surga begitu lama, dan mereka telah melalui segala macam kesulitan untuk menemukan Chen Ping, dan sekarang mereka akhirnya melihatnya. Tuan, Tuan. Huo Feng dengan cepat berlari ke arah Chen Ping, dan akhirnya melemparkan dirinya langsung ke pelukan Chen Ping. Huo Feng. Chen Ping memeluk Huo Feng dengan erat. Chen Ping. Yu Jiameng juga melangkah maju dan berbisik kepada Chen Ping. Tuan, saudari Jiameng juga mengejarmu tanpa ragu untuk menyelamatkanmu ketika kamu tersedot ke dunia surga dan manusia. Huo Feng mengikuti Chen Ping dan berkata, Nona Yu, terima kasih. Chen Ping mengikuti Yu Jiameng dengan sangat sopan. Huo Feng, Chen Ping dan yang lainnya sudah sangat lelah setelah dikejar dan dibunuh oleh kultivator iblis. Biarkan mereka istirahat dulu. Jika ada yang ingin kau katakan, bicaralah dengan Huo Feng setelah mereka beristirahat. Gao Qilan berkata kepada Huo Feng. Tanda seru. Huo Feng mengangguk, lalu semua orang memasuki rumah Gao. Gao Qilan sudah mengatur tempat tinggal. Setelah menetap, Gao Qilan menemukan Chen Ping dan berkata, Chen Ping, saudaraku ingin bertemu denganmu, ikutlah denganku. Ketika Chen Ping mendengar bahwa keluarga Gao ingin bertemu dengannya, dia pergi bersama Gao Qilan. Dia juga berencana untuk bertemu dengan kepala keluarga Gao. Chen Ping masih belum begitu jelas tentang sikap patriark keluarga Gao sekarang. Jika Gao Qiqiang adalah orang jahat, atau bahkan orang yang berkolusi dengan Moxiu, maka mereka akan berada dalam bahaya tinggal di rumah Gao. Segera, Gao Qilan membawa Chen Ping ke ruang tamu. Chen Ping melihat seorang pria parubaya duduk di kursi utama.
Chen Ping tahu bahwa ini pasti Gao Qiqiang, patriark keluarga Gao, dan Gao Qiji sedang duduk di kursi bawah. Ketika Gao Qiji melihat Chen Ping, dia berdiri dengan sangat sopan dan menyapa Chen Ping. Lagi pula, jika bukan karena Chen Ping, Gao Qiji pasti sudah lama terkubur dalam perangkap Moxiu, dan Gao Qiji paling tahu ini. Melihat Chen Ping, Gao Qiqiang juga buru-buru bangun dan menyapanya secara pribadi. Tuan Chen, terima kasih banyak. Anda tidak hanya menyelamatkan Xiaolan, tetapi juga Xiao Ji. Sangat sulit bagi kami untuk membalas kebaikan Anda kepada keluarga Gao kami. Gao Qiqiang tidak memiliki aura sedikit pun sebagai seorang patriark, sebaliknya, dia sangat baik. Kesan pertama ini membuat Chen Ping sangat nyaman. Patriark Gao serius. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada kesulitan di luar. Adalah normal bagi para biksu untuk saling membantu. Kata Chen Ping dengan senyum tipis. Tuan Chen, silakan duduk. Gao Qiqiang duduk dengan isyarat mengundang, lalu kembali ke tempat duduknya. Setelah duduk, Gao Qiqiang bertepuk tangan, dan segera seseorang membawa pelat tembaga yang sangat halus, dan di atas pelat tembaga, sepotong pecahan jiwa es yang jernih bersinar dengan cahaya redup. Tuan Chen, Anda tahu bahwa ada banyak pecahan jiwa es di ujung utara ini, tetapi benda-benda ini sangat sulit ditemukan. Namun, pecahan jiwa es ini sangat membantu untuk kultivasi dan pemulihan kekuatan spiritual. Anda menyelamatkan adik laki-laki dan perempuan saya, dan saya Gao tidak perlu berterima kasih, jadi saya hanya bisa memberi Anda pecahan jiwa es, saya harap Anda tidak membencinya. Petik 2. Gao Qiqiang berkata dengan sangat tulus. Melihat pecahan jiwa es, Chen Ping juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Gao Qiqiang beraninya kamu memberikan dirimu sendiri barang yang begitu berharga. Dengan ketenangan pikiran, saya sudah sangat berterima kasih. Petik 2. Chen Ping sangat berterima kasih kepada Gao Qilan karena telah menyelamatkan Huo Feng dan Yu Jiameng dan mengatur mereka untuk tinggal di kamarnya sendiri. Kata, dan itu hampir menyebabkan kesalahan besar. Petik 2. Tapi aku sudah memberinya pelajaran. Tuan Chen harus menerima pecahan jiwa es. Kata Gao Qiqiang. Melihat Gao Qiqiang begitu gigih, Chen Ping tidak punya pilihan selain menerima pecahan es jiwa. Setelah bertemu Chen Ping setelah menerima pecahan jiwa es, Gao Qiqiang tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Xiaolan, Xiao Ji, kamu keluar, ada yang ingin aku bicarakan dengan Tuan Chen. Petik 2. Gao Qilan dan Gao Qiji mengangguk, lalu berjalan keluar. Chen Ping tampak bingung, tidak mengerti apa yang dikatakan Gao Qiqiang kepadanya. Tepat setelah Gao Qilan dan Gao Qiji pergi, Gao Qiqiang tiba-tiba menghela nafas, dan langsung bergerak ke arah Chen Ping diselimuti. Aura ini sangat mendominasi, dan itu menyelimuti Chen Ping dalam sekejap. Chen Ping tidak menyangka bahwa Gao Qiqiang tiba-tiba akan menyerangnya, alisnya berkerut, dan kekuatan 3 klan di tubuhnya meletus seketika. Kemudian datang lagi sejumlah besar kesadaran, mati-matian dibor ke dalam tubuh Chen Ping, sepertinya ingin mengetahui semua rahasia Chen Ping. Tepat ketika kesadaran ini hendak memasuki tubuh Chen Ping, lautan kesadaran Chen Ping yang besar langsung menyebar dengan kekuatan kesadaran, saya ingin menelan atau mengalahkan kekuatan yang telah menyerang tubuh saya ini.